Berita berikutnya datang dari Timnas Indonesia yang mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya lolos 16 besar Piala Asia 2023. Detik-detik kegembiraan Timnas memastikan lolos ke 16 besar Piala Asia dibagikan salah satu pemain Timnas, Mark Klok. Kegembiraan pemain Timnas pecah saat menonton laga Kirgistan versus Oman yang berakhir imbang 1-1. Hasil itu memastikan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia lewat peringkat 3 terbaik. Di kamar hotel, Mark Klok, Elkan Bagat, dan kawan-kawan melompat dan bersorak merayakan hari bersejarah itu. Tampak di layar kaca, saudara, pemain Timnas menyerbu kamar pelatih Shin Tae-yong. Seluruh pemain dan ofisial saling mengucapkan selamat dengan Shin Tae-yong merayakan lolosnya Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Di babak 16 besar, Indonesia akan melawan Australia. Pelatih Timnas Shin Tae-yong mengaku sangat gembira dengan lolosnya Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Shin Tae-yong bilang meski Timnas 1 kali menang dan 2 kali kalah, pemain selalu bekerja keras di setiap pertandingan. Keberhasilan Timnas ini juga tak lepas dari bantuan Tuhan. 너무 좋고 우리 선수들이 비록 1승 2패였지만 그래도 마지막까지 최선을 다해준 게 그래도 좋은 결과로 우리한테 올라갈 수 있게 만들어주지 않나. 우리가 열심히 하지 않고 요행을 바랬다면 분명히 하늘에서도 우리한테 기회는 안 줬을 텐데 우리 선수들이 매 경기마다 열심히 최선을 다했던 모습이 그래도 하늘에서 그 뜻을 알았는지 이렇게 우리가 힘겹게 올라갈 수 있게끔 만들어서 너무 감사하고 오늘 너무나 해피하고 너무 고맙습니다. Terima kasih. Ini momen penentunya, saudara. Laga Kirgistan kontra Oman di laga terakhir grup F berakhir imbang 1-1. Oman berhasil unggul dari Kirgistan pada menit ke-8 lewat gol Mohsen Al-Ghassani lewat sepak pojok. Kirgistan berhasil menyamakan skor baru di menit ke-80 lewat aksi Joel Kojo. Skor 1-1 tidak berubah hingga akhir laga. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai tim terakhir yang lolos ke babak 16 besar. Kita langsung bergabung dengan Sumarji, manajer Timnas Indonesia, untuk bercerita lebih banyak soal sejarah yang dicetak oleh Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini. Pak Sumarji, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik semua. Baik dan pasti bahagia ya mencetak sejarah kali ini, lolos 16 besar Piala Asia 2023. Apa yang terpikir, apa yang terasa? Cerita lebih banyak, Pak. Ya, jadi yang pertama, ini saya patut mengucapkan rasa terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih saya tentunya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, di mana keberhasilan dan kita Timnas Indonesia bisa lolos ke 16 besar itu yang pasti adalah berkat doa seluruh warga Indonesia. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kami pun sebenarnya sudah kecil hati gitu. Karena dengan kondisi kita sebagai penunggu terakhir itu tentunya kan dagdikduk dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi, ini adalah bagian sejarah yang tidak akan pernah terlupakan dan kembali lagi sejarah ini bisa dicatat karena berkat
doa seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan soal kelolosan ini tentu ini adalah perjuangan daripada tim yang dari awal memang sangat luar biasa dengan dipersiapkan jauh-jauh hari, TC jauh-jauh hari, dan itu memang membawa dampak yang sangat baik, baik di suasana tim itu sendiri, baik di dalam maupun di dalam itu pada saat kita di hotel, pada saat kita pelatihan, dan pada saat kita melaksanakan pertandingan. Itu semua memang dengan jangka waktu yang cukup sehingga bisa membuat atau membuat chemistry di antara pemain dan pelatih dan ofisial itu tercipta dengan baik. Artinya dengan berkumpulnya tim ini dengan cukup lama ini membawa hasil yang betul-betul sangat baik buat timnas itu sendiri. Saya kira pembukanya itu. Dan tadi juga sempat ditunjukkan video suasana saat akhirnya ada kepastian nih bahwa timnas kita lolos 16 besar. Saat nonton bareng kala itu sempat masih ada optimisme nggak sih dari pemain kita maupun juga dari Coach Sinteyong bahwa kayaknya kita bisa lolos nih? Atau gimana suasananya, boleh diceritakan lebih banyak nih, Pak? Ya, jadi sebenarnya itu berawal kita sudah lemes sebenarnya di babak pertama kan kita kan Kirgistan sama Oman kan apa namanya Oman kan 1-0 itu di babak awal. Nah itu sudah lemes semua itu. Sudah kita sudah aduh ini selesailah kita pulanglah kita gitu kan. Tapi ya itu tadi kembali lagi dengan seizin yang maha kuasa. Rupanya Tuhan berkehendak lain. Sehingga apa namanya Oman bisa menyamakan kedudukan lewat si strikernya itu. Akhirnya kedudukan jadi 1-1. Nah, akhirnya kita bisa lolos seperti itu. Ya kalau kita ngomong suasana batin tentu kita semua dak-dikduk semua lah. Gimana nggak dak-dikduk? Kita sangat berharap gitu, sangat berharap sekali. Sekian tahun kita tidak pernah mencatatkan sejarah lolos 16 besar di Piala Asia. Tapi alhamdulillah tahun ini kok ya Tuhan memberikan kemudahan untuk itu. Oke, ini kita bersiap ke 16 besar dan kita nanti akan bertanding juga menghadapi Australia. Dengan catatan kita pernah 1 kali menang, 2 kali kalah. Kira-kira apakah ada evaluasi untuk bisa menghadapi babak 16 besar itu? Tapi nanti jawabnya nanti apa ya? Kita masih akan lanjutkan diskusi dan sambil kita juga akan bertanya kepada pengamat sepak bola kira-kira apa yang perlu diperhatikan lagi dan peluang timnas untuk menghadapi Australia bersama dengan manajer timnas Indonesia Sumarji. Dan bersama dulu sebelum melanjutkan diskusi, saudara, timnas Indonesia memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia melalui peringkat 3 terbaik. Hasil ini diapresiasi Menteri Pemuda dan Olahraga. Menpora Dito Arya Tejo mengapresiasi keberhasilan timnas Indonesia mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Menpora menyebut permainan timnas semakin apik. Kemenangan timnas Indonesia pun diharap menjadi suntikan semangat sepak bola tanah air agar semakin berprestasi. Dan saya apresiasi kepada seluruh timnas dan baik dari atlet, pelatih, dan juga seluruh stakeholder di timnas. Dan tidak lupa PSSI yang selalu semangat mentransformasi pengelolaan sepak bola di Indonesia. Dan saya berharap energi-energi positif ini bisa menjadi semangat bagi seluruh atlet dan masyarakat untuk terus mendukung olahraga kita. Kami masih membahas peluang timnas Indonesia melaju lebih jauh lagi di Piala Asia 2023 kali ini. Manajer timnas Indonesia Sumarji masih bersama kami dan bertambah satu narasumber lagi, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, apa kabar? Baik. Saya mulai ke Anda dulu untuk sesi ini, Bung Joy. Sejauh apa Anda memaknai mencermati lolosnya timnas kita ke babak 16 besar Piala Asia? Ya, pertama saya harus ucapkan selamat ya, meskipun banyak yang mengatakan ya jalur peringkat ketiga lolos lewat lewat ditolong oleh Kirgistan macam-macam, tapi apapun kan lolos ya. Dan saya lihat sebetulnya sejak dipegang Sintayong jauh sebelum ini kan timnas Indonesia itu meningkat penampilannya dalam arti bagaimana mereka bermain dan macam-macamnya itu terus meningkat. Dan yang paling mengejutkan saya adalah ketika menghadapi Vietnam. Itu luar biasa menurut saya taktik yang diperagakan oleh Sintayong dan pemain gitu loh. Nah, yang saya mau bilang tadi khawatir itu
bukan soal lawan Australia. Kalau lawan Australia malah saya yakin Indonesia bisa menang bahkan ke quarter final. Karena Australianya biasa-biasa aja menurut saya dan kalau kita lihat setara lah kualifikasinya dengan pemain-pemain Indonesia dan keterampilannya gitu loh. Mungkin kalau lawan Jepang agak jauh ya. Kalau lawan Australia dekat-dekat aja Indonesia bisa menang. Kekhawatiran saya adalah saya kan menggeluti sepak bola di PSSI udah 30 tahun lebih ya. Kalau ada hal-hal semacam itu seolah-olah ini sebuah keberhasilan dan ujung dari semua yang telah dilakukan PSSI. Itu yang selalu saya lihat seperti itu. Nanti apapun hasil lawan Australia ini saya sudah menduga ini pasti akan ada glorifikasi yang menurut saya agak berlebihan, biasanya begitu. Dan itu tidak baik untuk tim nasional karena menurut saya apa yang dilakukan PSSI terhadap Sintayong dan tim nasional sejauh ini sudah cukup oke. Tapi bukan itu ujungnya. Ujungnya adalah menurut saya bagaimana PSSI itu bisa meningkatkan kualitas kompetisi domestik sehingga kita bisa lebih berbicara lagi di tingkat elit Asia. Nah kan timnas ini kan ujungnya dari kompetisi domestik itu gitu loh. Nah kalau kompetisi domestik tidak naik kualitasnya, Indonesia akan berada di segini-segini aja gitu loh. Dan saya tidak mengatakan ini kebetulan ya, karena di Asian Games pun kita bicara banyak kan sebetulnya. Kalau kita bicara Piala Asia, ini pertama kali kita lolos ke 16 besar gitu loh. Tapi kan perjalanan kita itu sebetulnya Indonesia itu harusnya levelnya udah sama kayak Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi gitu loh. Australia bahkan kalau menurut saya, kalau PSSI serius dalam membina kompetisi domestik sehingga kualitasnya bisa bersaing di level elit Asia, kita bisa lewati Australia, Suriah dan macam-macam itu bukan lawan kita lagi gitu. Sehingga kekhawatiran Anda tadi kalau glorifikasi ini terlalu disahut berlebihan malah jadi akan berpengaruh ke mental pemain, begitu? Ya, pemain Indonesia ini kan masih muda-muda. Ini kan yang luar biasa dilakukan Sintayong adalah dia memotong satu generasi, memasukkan pemain-pemain muda yang sangat potensial. Tapi pemain-pemain muda ini rentan terhadap godaan di luar sepak bola. Ada yang suka kan kita lihat ya kalau udah digiring-giring ke semua TV gitu, diwawancara, lalu muncul di media sosial macam-macam, main iklan lah, main film lah. Timnas Indonesianya jadi lemah. Ini yang catatan saya ya, karena saya ada di PSSI itu sejak zamannya Aswar Anas. Sampai sekarang pun saya masih ngikuti terus gitu loh. Nah, sehingga dengan menjaga agar mental pemain ini tetap bisa terjaga begitu Pak Sumarji, ada pesan khusus nggak dari Coach Sintayong sendiri kepada para pemain kita? Ya gini, terima kasih Bang Zai. Jadi memang apa yang disampaikan itu betul. Dan itu yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena dengan glorifikasi yang begitu luar biasa itu berpengaruh terhadap mental anak-anak. Maka ketika saya berada di tengah-tengah, yang nomor satu yang selalu sampaikan, hindari medsos, jangan mengedepankan dirinya dan kepingin dirinya jadi artis. Karena kalau sudah demikian, itu pasti nanti mentalnya turun. Mentalnya turun, performanya turun, semuanya turun. Nah itu yang harus kita jaga dan itu yang sampai dengan detik ini selalu saya jaga. Saya boleh dikatakan paling cerewet yang soal begitu. Mungkin saya ini paling dibenci sama anak-anak kalau yang begitu karena saya selalu katakan nggak usah. Kalau kalian memang semuanya kepingin punya berprofesi di sepak bola, kedepankan prestasimu, jaga performamu yang baik. Jangan terus begitu hanya baru begini saja itu sudah langsung wow. Muncul di medsos, karena merasa hebat, merasa terkenal, jadi akhirnya ya dinomor duakan. Banyak hal dan itu sudah terjadi dan pada akhirnya ujung-ujungnya kan pada turun itu. Kalau melihat lawan kita nanti, Bung Joy, melawan Australia, kira-kira hal apa yang kiranya perlu diperhatikan? Jadi gini, ketika menghadapi Vietnam, itu saya betul-betul terkejut ya, karena Sintayong itu menerapkan strategi bermain yang barangkali juga tidak pernah diduga oleh pemain-pemain Vietnam. Ofensifnya luar biasa, high defensive line, semua pemain belakang ada di sekitar garis tengah, sehingga pemain Vietnam itu betul-betul tidak punya peluang sama sekali untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dan mereka baru bisa bangkit mulai di babak kedua, tapi semua sudah telat karena pemain Indonesia sudah sangat confidence dan pemain seperti Pratama Arhan, pemain seperti Yaakob Sayuri,
Marcelino Ferdinand itu begitu keluar kepercayaan dirinya ya, dan saya lihat ini adalah modal yang luar biasa karena pemain-pemain muda kalau nggak keluar kepercayaan dirinya, kemampuan mereka nggak kelihatan gitu loh. Nah, Sintayong berhasil mengeluarkan itu semua dan tim semuanya bermain dengan sangat solid. Nah, itu yang kalau bermain seperti itu melawan Australia, saya yakin kita akan melaju ke quarter final. Oke, dengan catatan 1 kali menang 2 kali kalah waktu itu, Pak Sumarji, kira-kira apa yang dievaluasi oleh timnas untuk bisa memperbaiki performa nanti melawan Australia? Ya, jadi begini, yang pasti kami ini di sini kepingin betul-betul bisa melihat, menganalisis apa yang dilakukan, skema apa yang dilakukan, strategi apa yang dilakukan oleh lawan. Berikutnya adalah Australia. Tentu dengan itu yang pertama adalah menganalisa itu dulu. Yang kedua, ini berkaitan dengan bagaimana meningkatkan performa anak-anak. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, yang kita bangun dulu adalah bagaimana menguatkan mental anak-anak. Yang kedua, yang pasti adalah bagaimana strateginya, dan yang lebih utama lagi adalah bagaimana mempertahankan fisik daripada anak-anak. Ini semua dilakukan agar supaya ketika nanti hari Minggu melawan Australia, itu anak-anak betul-betul siap dari semuanya gitu. Itu yang penting. Oke, Bung Joy, sebagai gambaran juga bisa berikan gambaran kepada kami juga begitu untuk kekuatan dan juga kelemahan dari Australia yang mungkin bisa dimanfaatkan menjadi peluang buat timnas Indonesia kita ke babak berikutnya begitu, gimana? Tadinya saya mengira Australia itu adalah tim yang tampil di Piala Dunia 2002 ya. Wah, kalau yang tampil di sana agak mengerikan, tapi ternyata saya lihat rosternya ternyata agak berbeda. Dan ketika saya lihat beberapa pertandingan mereka ketika melawan India, melawan Suriah, dan terakhir melawan Uzbekistan, menurut saya tidak terlalu istimewa, malah Jepang itu jauh lebih apa ya, firm gitu loh bermainnya. Cuma memang Australia ini secara physically mereka memang jauh lebih kayaknya jauh lebih segar gitu. Nah, itu yang mungkin Pak Marji tadi udah mengatakan bagaimana menjaga kebugaran fisik karena pemain-pemain Australia saya lihat sangat bugar. Cuma kalau dari sisi bagaimana mereka bermain, determinasinya, bagaimana mereka menyerang, bertahan, menurut saya rata-rata air lah kalau di tingkat Asia gitu ya. Nggak seperti Korea aja menurut saya tidak terlalu bagus. Jepang pun kemarin tidak terlalu bagus. Tapi Australia tidak sebagus mereka juga gitu loh. Jadi menurut saya Indonesia punya peluang lah kalau bisa bermain dengan sangat confidence. Karena utamanya adalah kalau di sisi kemampuan saya rasa pemain-pemain Indonesia sudah setara dengan mereka, dengan Australia. Cuma bagaimana confidence-nya ini tetap dijaga. Karena Australia saya lihat begitu confidence ya mainnya. Meskipun menangnya nggak terlalu banyak. Juga lawan India 2-0, lawan Suriah 1-0 juga gitu loh. Jadi menurut saya nggak terlalu istimewa lah kalau itu bisa dimanfaatkan, Indonesia bisa meraih kemenangan. Peluang itu ada tapi PR besarnya jangan lengah, fisik mental harus tetap dijaga. Pak Sumarji, terima kasih. Bung Joy juga terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Doa terbaik untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selamat sore semuanya. Sore.